Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RBBI, Ruang Belajar Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi. Bagian 1. Kompetensi dasar. Indikator. Baik, mari kita lanjut ke pengertian teks negosiasi. Pengertian negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Pengertian yang kedua yakni penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Dari dua pengertian ini dapat kita ketahui tentang pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi ialah teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai perbedaan kepentingan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 poin utama dalam pengertian teks negosiasi. Yang pertama yakni kesepakatan, yang kedua pihak, dan yang ketiga sengketa. Tujuan teks negosiasi yaitu menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, mencari penyelesaian, memprioritaskan kepentingan bersama, dan mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Selanjutnya, ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama yakni partisipan. Partisipan adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari dua belah pihak. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang pertama, tentu pembeli dan penjual haruslah bersikap sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain dalam menyampaikan pengajuan. Yang ketiga, pembeli dan penjual menyertakan alasan dalam menyampaikan pengajuan. Dan yang terakhir, menyampaikan alasan tersebut dengan cara yang halus. Syarat tercapainya kesepakatan. Yang pertama, menerima alasan yang disampaikan pihak lain. Yang kedua, mengajukan tuntutan sampai mencapai titik temu. Selanjutnya yakni faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Sapaan tuturan teks negosiasi. Sapaan atau pasangan tuturan adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Berikut adalah contoh sapaan tuturan dalam teks negosiasi. Yang pertama, pihak yang satu mengucap salam dan pihak yang lain menjawab salam. Yang kedua, pihak yang satu bertanya dan pihak yang lain menjawab atau tidak menjawab. Yang ketiga, pihak yang satu meminta tolong dan pihak yang lain memenuhi atau menerima permintaan. Yang keempat, pihak yang satu meminta dan pihak yang lain memenuhi atau menerima permintaan. Yang kelima, pihak yang satu menawarkan dan pihak yang lain menerima atau menolak tawaran. Dan yang terakhir, pihak yang satu mengusulkan dan pihak yang lain menerima atau menolak usulan. Pola-pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama, berpola dialog. Yang kedua, berpola surat menyurat. Dan yang terakhir, berpola narasi. Baik, selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.